Vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dalam perkara dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, memantik reaksi keras dari publik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dipandang mengangkangi logika yuridis dan mencederai rasa keadilan. Gregorius Ronald Tanur yang berusia 32 tahun dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim dari semua tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan pada 24 Juli 2024 lalu. Sebelumnya, pada awal Oktober 2023 silam, video Dini yang berusia 29 tahun terkapar di tempat parkir dalam kondisi tak sadarkan diri sempat beredar luas di media sosial. Dalam penyelidikan polisi, terungkap penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti dilakukan oleh Ronald Tanur usai pasangan kekasih tersebut menghabiskan malam bersama di sebuah tempat karaoke yang terletak di kawasan Surabaya Barat. Polrestabes Surabaya pun kemudian menetapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald Tanur juga dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun Rabu 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan terkait tewasnya kekasihnya yang bernama Dini Sera Afrianti, warga Sukabumi, Jawa Barat. Atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga kesalahan. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, dalam amar putusan yang menyatakan Ronald Tanur selaku terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera tidak terbukti bersalah. Berdasarkan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Dalam kasus tewasnya Dini Sera, jaksa menuntut Ronald Tanur dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, dan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan biasa. Namun, Ronald Tanur dengan mudah lepas dari semua dakwaan tersebut. Hakim dalam mengadili atau memutus satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Itu hukumnya. Ya. Surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Nah, dalam kaitan ini kalau kita lihat surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu sangat berlapis. Ya. Sangat berlapis, ya, subsidiaritas namanya. Karena di situ ada pasal 338 yaitu pembunuhan, ya, karena matinya orang. Kemudian ada pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ada pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang, atau setidak-tidaknya pasal 351 ayat 1 penganiayaan. Ada luka. Nah, dari fakta-fakta tadi yang kita sebutkan bahwa hanya korban dengan pelaku. Lalu visum menyatakan ada luka. Lalu pertanyaan besarnya, siapa pelakunya? Lalu apakah karena tidak ada yang melihat lalu menyatakan bahwa tidak cukup bukti? Nah, ini beberapa kejanggalan sehingga kami menyatakan bahwa hakim, ya, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis Hakim PN Surabaya yang dipimpin Erintuah Damanik memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Dalam amar putusannya, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban, Dini Sera Afrianti. Selain itu, terdakwa juga dianggap masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, putusan hakim tersebut mendapatkan sorotan dari praktisi hukum Saur Siagian. Saur menyebut adanya bukti yang menunjukkan bahwa bagian kepala korban dipukul menggunakan botol alkohol. Kemudian ketika dia sudah pingsan, coba bayangkan, dia dibawa bukan di tempat duduk, tapi di bagasi. Ini manusiawi apa enggak? Baru setelah itu kemudian dia masih tetap, si terdakwa ini naik ke atas
sehingga tidak ada alasan kemanusiaan untuk membantu daripada korban ini. Sehingga menurut Saur, sangat tidak masuk akal jika Ronald Tanur divonis bebas, mengingat ada pasal berlapis yang bisa menjeratnya. Saur menilai jaksa penuntut umum sudah menyiapkan konstruksi yang kuat untuk memberi dakwaan. Sementara itu, pertimbangan hakim yang memutuskan untuk membebaskan Ronald Tanur karena korban meninggal akibat alkohol dan tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan dianggap tidak logis. Karena jika memang demikian, Ronald Tanur tetap masih bisa dijerat dengan pasal penganiayaan, sebab bukti terjadinya penganiayaan sudah terlihat jelas di tubuh korban. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang telah bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, ketepatan tadi diputar oleh keluarga dan juga pengacara, sangat terlihat jelas di sana. Bagaimana korban kemudian ada bekas lindasan, kemudian ternyata betul dipukul pakai botol kepalanya itu yang botol alkohol. Dalam kasus Ronald Tanur ini, Saur mengatakan hakim sengaja mengambil bukti yang menguatkan putusannya. Padahal, ia berpendapat bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum jauh lebih kuat daripada pihak terdakwa. Sehingga ia sependapat dengan jaksa penuntut umum. Ia menyatakan bahwa putusan hakim tersebut tidak melihat fakta hukum secara keseluruhan. Selanjutnya, tim kuasa hukum keluarga Dini Sarah Afrianti melaporkan 3 hakim PN Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Selain itu, mereka juga melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI.